Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta, yang artinya sesungguhnya kami, kata Allah, nuhyil mauta, kamilah yang menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Ini tafsirannya ay fil qiyamati, yakni membangkitkan orang yang ada di kuburan pada saat hari kiamat, yaitu yaumul ba'ats. Apa yaumul ba'ats? Hari kebangkitan. Nanti kita semua bangkit dari kubur dalam keadaan telanjang, kagak pakai baju, baik laki maupun perempuan. Digiring kemudian kepada mahsyar oleh malaikat. Ketika itu kagak ada pikiran malu. Ketika itu yang ada pikiran, apakah saya ini sebagai calon penghuni surga atau calon penghuni neraka? Cuman dua pertanyaan. Kemudian au fil qabri dijawabi munkarin wa nakirin, atau kata Allah Subhanahu wa taala, kami menghidupkan kembali orang yang dimasukkan ke dalam kubur. Jadi orang yang masuk ke dalam kubur, mana si Ayun? Yud. Orang yang masuk di alam kubur itu pas sudah ditinggal bukan udah aja. Dapat 7 langkah, datang malaikat mungkar, malaikat nakir. Makanya supaya kagak ditanya dulu, orang zaman dulu pinter tuh akalnya. Ngajiin bukan di rumah tapi di makam. Bener Pak, ini bukan bercandaan. Makanya para wali mereka gak ditanya, sebab banyak yang jarain. Satu. Kedua, dari kelas para wali, para nabi, dari kelas para nabi, para rasul, para wali, para syuhada, bocah kecil yang mati belum balik, hafiz Quran yang takwa kepada Allah, itu bebas pertanyaan daripada malaikat mungkar, malaikat nakir. Logikanya apa yang mau ditanya? Kan marrabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau nabi mah enggak usah ditanya, emang Allah Tuhannya. Manusia yang paling dekat sama Allah siapa? Nabi, rasul, para wali, para ulama-ulama, ulama-ulama akhirat, kemudian para syuhada, kemudian bocah-bocah yang mati belum balik, kagak ditanya. Kalau bocah perkaranya kenapa kagak ditanya? Belum ketaklif kepada hukum. Kalau model ente Yud, kita semua, waduh, ditanya Yud. Jadi pas 7 langkah orang meninggalkan ditanya oleh malaikat mungkar, malaikat nakir. Jadi logikanya orang pengen masuk ke alam kubur kagak lagi hidup-hidup dimandiin. Betul kagak? Kan Islam itu agama yang sesuai dengan akal. Jadi orang kalau hidup-hidup dimandiin kemudian dibungkus sama kain putih, kira-kira pantas apa kagak? Ayo jawab, pantas apa kagak? Kagak pantas lah, itu namanya penyiksaan, penganiayaan. Makanya supaya enggak disebut penyiksaan, penganiayaan, dicabut ruhnya oleh malaikat Israel karena pas masa peredarannya udah habis. Lalu dimandiin, ya kan? Kemudian dibungkus pakai kain kafan, dimasukin ke keranda. Namanya bukan lagi Haji Helmi, bukan lagi Haji Nurzaini, bukan lagi Ustadz Peri, tapi namanya jenazah Haji Helmi, jenazah Ustadz Haji Nurzaini, jenazahnya Ustadz Peri. Ya, jadi kita kalau masih hidup dipanggil nama kita. Kalau udah ruh berpisah dengan jasad, namanya udah berubah, jenazah atau mayat. NTP yang berubah namanya mayat. Nah, kemudian digotong oleh dengan keranda, dimasukkan ke liang lahat, ya kan? Ruangan begitu sempit, diganjel supaya kagak gelimpang etan, diganjel sama tanah yang dibikin kayak bola-bola sebanyak 7 butir, ya. Kemudian ini nih kudu dibacain tuh, satu tanah dibacain, satu bulatan tanah dibacain inanzal 7 kali. Menurut pendapat ulama, ketika si mayit masuk dalam kubur, maka dia akan turun daripada 70.000 malaikat mintain ampun buat si mayit. Dipakai tuh, ya. Jadi kan ada bulu tentara tuh.
7 itu bacain. Ada 7 orang masing-masing 7 kali inanzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Kemudian kalau kita punya duit banyak diajiin di kuburan. Tetap ditanya, cuma nunggunya ngajiin pada pulang. Apa maksud dan tujuannya? Jadi karena kita mau masuk ke kuburan itu kita masuk persidangan awal. Masuk persidangan awal, penanyanya 2 malaikat, Munkar dan malaikat Nakir. Kasih sayang kita kepada jenazah yang di alam kubur kita kirim pengacara, betul nggak? Betul kagak? Nyaut apa? Betul kagak? Kan kita nih kalau anak kita ketangkep kasus narkoba misalnya atau kasus lain, kita kasihan gak sama anak kita, Pak? Kasihan kagak? Kasihan kan? Saudara kita, teman kita yang punya duit supaya dia dibebasin atau dipenjara tapi kagak lama-lama, kita kirimkan pengacara. Ya, kita modalin sama duit kita supaya dia selamat. Padahal kasusnya melanggar hukum, narkoba atau membunuh orang dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah kita enggak lebih kasihan kepada ahli kubur yang pada saat itu dia masuk ke alam kubur dan dia masuk ke alam kubur baru itu, dan dia ketika hidup amalnya dikit, imannya kurang, masa dia kita antepin? Kejam kagak tuh kira-kira? Kejam kagak? Ini sebagai ahli keluarganya, kejam kagak itu? Kejam. Makanya orang dulu ikutin pendapat ulama. Jadi kalau supaya kagak ditanya dulu, langsung diajiin pas kubur beres, langsung disusul dengan bacaan Al-Quran. Maksudnya apa? Supaya nanti sesudah 7 hari 7 malam diajiin, malaikat Munkar Nakir datang, kemudian dia bertanya, ini si mayit, si orang yang masuk di alam kubur udah tenang, bisa jawab pertanyaan malaikat Munkar, malaikat Nakir. Paham kagak, Pak? Paham kagak? Kan zaman dulu mah ngaji di kuburan, ya zaman dulu, sekarang di rumah. Sekarang pertanyaannya, kalau anak masuk penjara kita bela-belain pakai pengacara, polisi kita kasih duit supaya anak kita nggak ketangkap. Masa sama jenazah orang tua kita kejam, padahal duit banyak. Jadi ngajin jangan di rumah doang, di kuburan tuh 7 hari 7 malam di rumah, 7 malam misalnya begitu, baru mantap tuh, betul kagak? Tuh baru orang tua kita ntar menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir, tenang dia. Bisa ngomong begini, ayo dah Nakir, lu tanya gua, bukan seperti begitu. Sebab udah ada persiapan jawaban. Masuk logika gak itu kira-kira? Masuk akal gak itu? Masuklah. Sebab Islam itu agama yang masuk akal. Kalau yang di luar akal adalah perkara yang goib. Jadi itu kalau penyalam kubur itu kan, makanya para nabi, para rasul, para wali, para syuhada, para hafizatul Quran kagak bakal ditanya. Kenapa? Imannya udah dipercaya. Ya loh kan hafizatul Quran, dia maksiat kagak mungkin. Sebab sehari-harinya nih kalau hafizah itu nih mulutnya bukan nyanyi, bukan ngomel, tapi dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari yang ada bacaan Al-Quran, berhenti tidur. Kenapa begitu? Spray 1 hari dia kagak baca, hilang tuh hafalan sebagian. Itu begitu maksudnya. Makanya orang yang hafiz Quran ketika mati jasadnya kagak dimakan bumi, utuh. Andai kata dikeduk puluhan tahun baru mati kayak kemarin, masih utuh begitu. Baik jasad para nabi, para rasul, para syuhada, para wali, para ulama ataupun orang-orang soleh. Nah, gitu. Paham ya, Pak ya? Paham ya? Paham ya? Emang sih ngapa kalau ditanya kagak buru-buru nyaut? Gak kayak orang perempuan. Kalau perempuan mah paham bu, nyautin rame-rame paham. Oh laki susah banget dah. Kalau ditanya biduan malah ya nyautnya bagaimana Bang RT? Dan ditanya sih takut salah. Jangan takut salah. Justru kita belajar bener gara-gara kita salah begitu. Nah, kemudian itu tadi yang kedua. Kalimat nahnu nuhyil mauta au nuhyil qulubal maitata bi anzarika. Dan Allah juga yang menghidupkan hati yang pada mati dari sebab ada peringatan dari Nabi, peringatan dari Rasul, peringatan dari para sahabat, peringatan dari para wali,
peringatan daripada para ulama, peringatan ataupun nasihat dari para ustadz kiai habaib yang kita dengar. Jadi orang kalau yang hatinya pengen hidup, dia pengen ibadah, kudu datang ke masjid, datang ke pengaji. Kalau di rumah aja hatinya emang udah mati, kagak mau sembahyang, kagak mau ngaji, kagak mau sembahyang Jumat, puasa kagak, itu berarti orang hatinya udah mati. Hatinya udah mati. Hati yang mati lebih berbahaya daripada orang yang mati. Hati-hati nih, orang yang mati sama hati orang hidup tapi hatinya mati, itu lebih berbahaya dari orang yang mati beneran. Kenapa bahaya? Umur dikasih panjang, badan dikasih sehat, duit dikasih banyak, betul kagak? Rumah dikasih bagus, sembahyang kagak, ngaji kagak, puasa kagak, ibadah kagak, sama ustadz gedeg, sama kiai benci. Ini orang kalau mati langsung ditumbuk sama malaikat, langsung ditumbuk, dibebek, diinjek, digiles, habis dah pokoknya kagak nyisa. Betul apa benar? Mau ngerasain coba aja dah. Lah ngapa? Lah bener itu. Ya kagak percaya cobain aja. Lah benci sama ustaz sama kiai, emang dia kalau mati siapa yang nyembayangin? Betul kagak? Lah ngapa? Yang nyembayangin kiai, ustaz, yang ngedoain ustaz, kiai. Benci dia. Lah kata malaikat kagak tahu diri lo. Betul kagak? Jadi bener. Ya. Ini hati kalau sudah mati, pengen hidup ya datang ke masjid. Gitu Yot, ya Yot. Iya. Goma kata dia nih, ada orang nyaut. Goma walaupun kagak ke masjid, goma dengerin. Beda. Kalau dengerin di rumah, apalagi ada Piala Dunia sambil nonton bola, masuk ke ilmu. Masuk lah. Ini kan lagi rame Piala Dunia nih. Ya, dari kalangan apa aja, ustaz, kiai, orang biasa cuma nonton bola. Kalau kiai masih mendingan, dia sembahyang tahajud dulu, dia bangun terus selesai jam 3 nyetel TV nonton bola, nggak apa-apa, dapat pahala. Kan kalau orangnya kagak hidup, Pak, bola tungguin, bayangkan. Mending kalau menang dapat hadiah, kan kagak dapat apa-apa. Cuman girang 2 kore masuk. Kan gitu. Nah, kemudian lalu bagaimana orang-orang yang rajin ngaji, yang rajin ke masjid? Insya Allah hatinya hidup. Ini Pak nih. Ini kita dalam rangka yuhyil qulub ya, ini begini nih. Kita mau ngerti mau kagak pengajian yang diajarin, yang penting datang. Sebab ngaji ini yang wajib datangnya, Pak. Yang wajib datangnya. Berpuluh-puluh ustaz, berpuluh-puluh kiai. Umpama nih kita ngaji, masih ada yang keliru ibadah kita, umpama kagak dihukum salah sama Allah, tetap dikasih pahala walaupun satu, kagak dihukum dos. Beda sama orang yang sembahyangnya setahun sekali, Idul Fitri, udah gitu wudhu kagak baca niat, cuma cebur muka, terus basuh tangan keret dulu baru kanan, terus basuh kaki keret dulu baru kaki kanan, terus celana yang dia pakai bekas najis dipakai baik, sembahyang, kita akan dikemplangin kalau mati. Ya orang kagak punya ilmu, jangan macem-macem nih. Sembahyang emang kagak susah. Sembahyang susah, mau sembahyang apa juga kudu pakai ilmunya, kudu ada ilmu. Di mana ilmu bisa didapatnya? Di sini ngaji. Betul apa benar? Makanya bapak-bapak yang udah pada rajin ngaji, yang udah pada rajin ke masjid, yuk rame-rame kita ucapin alhamdulillahirabbil. Berarti kita orang yang kepengen hati kita hidup. Kalau hati hidup, nur dari cahaya Allah masuk kemari. Doa dari Rasulullah nyampe kemari. Doa dari para ulama nyampe kemari. Kalau hati kita hidup. Tapi kalau hatinya mati, walaupun itu yang ngedoain, misalnya Habib jenggotnya panjang, udang-udangnya gede, itu kagak bakal nyampe. Sebab hatinya mati. Sebab dia di dunia kagak demen sama orang ngaji, kagak demen, kagak lain orang ngaji, ustaz, kiai kalau ceramah nyinggung gua mulu, begitu kagak dia. Dia nyautnya nyinggung gua mulu, sampai nyinggung conggoran lu ya. Lu bayang perasaan, ya enggak? Ya kira-kira begitu. Nah, jadi kalimat inna nahnu nuhyil mauta, Allah berfirman, kamilah yang menghidupkan orang yang sudah mati dalam kubur menuju padang mahsyar pada hari kiamat. Yang kedua, Allah lah yang membangkitkan jasad kita, kemudian dimasukkan ruh
untuk hidup kembali, dapat menjawab, agar bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar, malaikat nakir. Yang ketiga, kalimat inna nahnu nuhyil mauta, kata Allah, kamilah yang menghidupkan hatinya orang yang pada mati, sehingga mereka yang berbuat maksiat tobat kembali. Amin. Ya, jadi mereka yang jauh dari Allah kemudian dia sadar apa penyakitnya, apa sebabnya, dikasih sakit sama Allah. Kira-kira ini bocah eling apa kagak? Ternyata eling, alhamdulillah. Duit lagi banyak, dapat gusuran, obyekannya meleduk mulu, hasil mulu. Lupa diri, nggak ke masjid, mainnya ke karaoke mulu, ke kafe, sama dongdot, sama jablay. Pas duitnya habis, dia baru merenung. Kata dia, ngapa gue bego, bener ya? Gitu. Waktu belum punya duit mah berteman sama orang masjid. Waktu udah punya duit mabur. Duitnya habis tuh, ada yang ketipu orang, ada yang dibawa dongdot duitnya. Ya enggak? Sadar dia, terus datang ke masjid. Jangan dikata gini, tumben lu pari, jangan. Bilangin alhamdulillah. Baru tanya, duit lu habis ya? Iya. Kanyet dulu. Waktu belum hasil minta doain Haji Elmi, minta doain Ustaz Wirta, minta dia orang masjid doain ya bil gul. Pas gul kemari-mari hilang. Dikasih peringatan sama Allah, duitnya habis, datang ke masjid. Kau bisa datang, dihidupin lagi hatinya oleh Allah Subhanahu. Makanya nih kita Pak, sebab hati kita tuh kadang-kadang suka hidup suka mati. Makanya akhir daripada sembahyang kita diajarin sama Nabi. Apa doanya? Yang tadi saya baca tuh penghabisan. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika. Bisa nggak? Coba. Ya muqallibal qulub, coba. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hatiku, jangan dimatiin saya punya hati, hidupin terus. Jangan dibalikin hati saya yang tadi saya benar jadi orang gila. Jangan ya Allah, kita minta gitu. Kan ada orang yang benar terus geger, ada masalah keluarga, gila, mabok, ya main, ya nggak Yud? Kagak dia mau, Ustaz dia main masjid mulu. Itu hati-hati Pak, sebab Allah yang maha membolak-balikan hati. Ini makanya dalam hal ini para ulama sufi ahli tasawuf berkata, ketika engkau disebut ustadz, disebut kiai, disebut orang soleh, taat ibadah, kamu jangan tinggi hati, karena Allah sedang menghidupkan kamu punya hati. Allah sedang memegang hatimu dalam keadaan soleh, dalam keadaan baik. Jangan sombong. Dipesan jangan sombong. Apa jangan sombong? Jangan menghina orang yang belum mau ke masjid. Jangan menghina orang yang berdosa. Jangan menghina orang yang berbuat salah. Nasihatin, diajak, gitu. Sebab kalau kita rajin ke masjid, rajin ibadah, yang disebut urusan kiai, soleh lah, terus ngenyek mulu kerjaannya sama yang main judi. Ntar kata malaikat, ntar gue laporin sama Tuhan, biar hati lu dibalik. Nih yang lu kata-katain tukang main judi, ntar dia jadi ustadz, lu jadi tukang main judi. Bisa aja terbalik lah, ngapa? Sebaliknya kata ahli sufi yang banyak maksiat, main judi mulu, mabok mulu, main jablay mulu, jangan putus asa. Sebab kalau kamu putus asa, ujung-ujungnya agak sembahyang, ya berhenti sembahyang, puasa Ramadan kagak puasa. Kata dia, mengapa lu kagak puasa, kagak sembahyang, percuma gue mah, kayaknya kagak diterima. Nah itu nyanyian setan, padahal mah dia sembahyang aja, dia puasa aja, ntar kotaknya masing-masing, kotak dosa ada, kotak pahala juga ada. Apa tujuannya? Sebab diri ini nanti bakal mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat di dalam kehidupan dunia. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini semua nih, ini kita kagak ada yang luput dari pertanyaan, ditanggung jawab. Itu juga yuk ditanya jawab. Semua ditanya, ETP ditanya, semua ditanya, kagak ada yang liwat. Kagak ada yang liwat. Makanya kalau pengen kagak ditanya, jadi wali. Jadi wali. Bukan wali kota, bukan wali murid, tapi waliullah. Siapa itu waliullah? Orang yang namanya sohor di langit, tapi di dunia Jember. Di dunia Jember disebutnya. Di bumi Jember. Dihina orang. Dihina orang makanya jangan marah ya lo. Kalau pengen jadi wali, dihina orang jangan marah. Terus kalau orang minjem duit, kasih. Ketika ditagih, orangnya malah ngajak berantem, ikhlas. Itu wali begitu. Sama bini jangan ngomel. Bener Yud.
lagi meriang-meriang, lagi sakit-sakit, sembahyang jalan terus. Itu wali begitu tuh. Punya duit, misalnya sedikit, tapi masih mau sedekah. Itu tingkatan waliullah. Begitu emang begitu wali mah. Jadi dia lebih mengutamakan akhirat ketimbang dunia. Jadi nih pertanyaannya, apakah kita bisa punya pangkat wali? Bisa. Yang penting ikutin tadi tuh, ya. Yang penting hatinya apa? Hatinya khosyatar rahman wa khosyatal ghaib. Takut kepada Allah dan takut kepada perkara yang gaib. Apa? Azab kubur, siksa kubur atau neraka, dosa, dan urusan-urusan yang berkaitan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi wali, kita bisa yuk. Iya, pas mati, misalnya digali si Ayut nih, itu tadi dia mati nih, dapat 20 tahun digali, wangi. Hei, jasad lu wangi. Saya si Ayut hebat amat ya. Pas digali kuburannya masih utuh. Kata RT nyaut punya ilmu karang. Bukan ilmu karang, ilmu dunia udah gak berfungsi pak di akhirat pak, di alam kubur udah gak berfungsi. Katanya punya ilmu batara karang, bukan. Orang yang jasadnya ketika digali masih utuh, itu orang diantaranya ahli tahajud satu, ahli zikir baca selawat, apalagi hafiz atau hafizatul Quran tuh. Yang ketiga ahli sedekah, itu jasadnya untuk kagak dimakan bumi. Bener itu pak, coba aja mati dah. Itu begitu penjelasan Nabi, penjelasan ulama. Nah, kemudian lantaran Allah yang menghidupkan hati orang-orang yang mati, ada sebabnya. Sebab dia mendengar nasihat daripada Nabi. Nasihat daripada Nabi siapa yang nyampein? Para wali, para sahabat, para ulama nyampe ke kampung-kampung kita. Ada saya, ada Ustaz Peri, ada guru-guru kita yang datang setiap malam Sabtu yang ngajar. Itu mereka lah yang disebut pemberi peringatan atau pemberi nasihat. Kita datang di sini, kita dengerin, mau paham mau kagak. Kalau ditanya betul apa betul? Betul. Iya apa kagak? Ya udah begitu aja beres ya. Sebab saya ulangi, ngaji itu yang wajib datangnya, duduknya. Mau paham mau kagak itu kagak wajib. Ya, tapi mustahil kalau bertahun-tahun ngaji, ya mungkin kagak paham, pasti lama-lama paham, lama-lama ngerti. Terus apalagi pahalanya orang ngaji? Duduk sejam di sini nih Pak, kita ngaji nih, sambil ngerokok kayak, sambil makan kayak, sambil minum ya. Guru makan kagak boleh makan, kagak boleh minum, seksa. Biarin, emang udah begitu tugasnya. Nih duduk sejam nih, itu pahalanya sama juga sembahyang sunat 1000 rakaat. Jadi ini kagak bakal kuat jadi ini tuh. Terawih aja kata dia imam lama banget. Jadi kalau duduk sejam nih sini sembahyang apa kita ngaji nih sejam nih, itu sembahyang pahalanya sembahyang sunat 1000 rakaat. Apalagi? Jangan, kita yang capek teh enak makan. Udah 1000 rakaat juga lama itu. Ya, pahalanya 1000 rakaat. Apalagi? Dia sama juga apa? Bersedekah 1000 ekor unta. Satu onta itu seharga mobil apa motor apa sapi limusin onta mahal sama itu. Lo kalau sampai 1000, waduh, belum ada orang yang berkorban 1000 ekor onta, nggak ada. Itu pahalanya tuh. Jadi kalau lebaran haji kagak bisa korban, ngaji banyakin. Gue udah korban, nah mana korbannya? Orang kata Nabi duduk sejam sama juga berkorban 1000 ekor onta. Ayo tanya, onta mah kebo mahalan mana? Bilang aja begitu. Pahalanya maksudnya. Tenang yuk, nih ente yuk nih pulang dari sini nih. Ntar ke sembahyang tahajud, udah cukup nih ngaji di sini. Udah sama juga sembahyang tahajud 1000 Mantap kagak tuh? Mantap, enak banget. Orang ngaji mah enak dah. Duduk mari, makanan dibagi, agak beli ya. Air tinggal minum, masya Allah. Aduh. Terus kata Nabi, hazihi raudhatun min riyadil jannah. Inilah tempat yang kamu ingin duduk di dalamnya. Apa kata Nabi? Ini taman di antara taman surga. Ini yang udah pergi haji, Kalau ke Masjid Nabawi, tempat yang paling kita berebut apa namanya dah? Jadi ini ayo, tempat yang diperebutin orang apa namanya? Tempat yang diperebutin orang. Ya. Di Madinah, Masjid Nabawi, apa namanya? Bukan, satunya lagi. Rau.
Raudhah. Raudhah ya Raudhah. Raudhah kalau kata dia Raudhah. Raudhah itu Pak, itu Raudhah. Itu adanya di Masjid Nabawi. Cuman bukan taman surga. Seolah-olah orang yang sembahyang di situ sama juga sembahyang di taman surga. Kita kan pergi haji kagak punya duit. Umroh juga sama. Lagi kalau umur ketuaan, kalau nunggu 20 tahun umur mati. Betul kagak? Ini umur 50. Setor haji kan berangkat sekitar umur 70. Mati apa hidup kira-kira? Ya kalau kagak mati ya hidup. Kalaupun hidup penyakit udah meleret, betul kagak? Supaya kita bisa ke taman sorga yang ada di Madinah, di Masjid Nabawi, dan duduk aja di ngaji sih dengerin sambil makan kue sambil minum sama itu. Raudhah ini hazihi raudhatun min riyadil. Nabi yang bilang, masa Nabi goro-goroin kita? Nabi yang bilang, engkau kalau pengen duduk di taman surga, hadir di mana ada pengajian. Engkau tidak menulis, tidak bawa buku, hanya dengerin sambil santai, sambil makan, sambil minum, itu sama pahalanya. Engkau duduk, engkau sholat di Masjid Nabawi, sama juga sholat di Raudhah. Raudhah itu yang bertiang 4. Itu dulu tempat Nabi sholat di situ, sholat 5 waktu di situ. Jadi disebutnya Raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman surga. Kira-kira kalau orang sering duduk di taman surga, dia bakal masuk ke dalamnya nggak? Ke dalam surga? Masuk nggak kira-kira? Masuk. Aja ini kagak menyaut. Nih kita sering duduk di taman surga, lama-lama bakal masuk ke dalam surga. Masuk. Jadi kita nih insya Allah calon-calon penghuni surga. Tapi mati dulu aja ini. Mati dulu. Ya kudu mati. Ya kalau kagak mati kan bisa masuk ke surga ya. Ya enggak? Paling juga surga dunia. Itu begitu Pak. Jadi kalau kita sering-sering ngaji berarti kita sering duduk di taman surga. Lah kalau sering duduk di taman surga, lah masa kagak masuk, pasti lama-lama masuk. Perkara di surga paling bawah agak apa-apa, yang penting surga. Sebab surga bertingkat-tingkat. Tingkat paling tinggi itu kita jangan mimpi, itu buat para nabi, para rasul. Lu Yud jangan pengen di atas Yud. Udah lu bentar sama gua di bawah sekali udah enggak apa-apa. Lantai dasar enggak apa-apa. Ya, kan ada 7 surga ya. Tingkatan pertama untuk para nabi, para rasul. Tingkatan kedua untuk para sahabat, para wali tuh. Tingkatan ketiga untuk para syuhada. Orang yang rela mati berkorban jiwa, harta benda demi membela Islam, membela agama. Terus tingkatan keempat buat orang yang rajin sembahyang, rajin ibadah, yang sabar. Terus yang paling bawah dah orang yang pokoknya taat kepada Allah, beriman, punya amal soleh. Tingkatan paling bawah lumayan, alhamdulillah. Lah, daripada neraka tingkat atas mau loh. Neraka tingkat atas. Mau? Oh, pokoknya neraka mah jangan dipengenin. Jangan dipengenin dikit juga, walaupun kita belum disebutnya orang benar. Amit-amit gue walaupun gue brengsek gue pengen ke surga, begitu aja. Sebab omonganmu adalah doa. Jangan ngomong begini, gue mah terserah malaikat. Gue mau dimasukin ke surga ke neraka bodoh amat. Nah belum aja lo ngerasain. Ntar lo kalau mati berasa lo. Pak, logikanya begini. Kalau kita kagak percaya adanya pertanyaan dalam kubur, terus kalau kita kagak percaya adanya azab kubur ataupun nikmat kubur, jawabannya gampang. Mau ngapain pada sembahyang di dunia, betul kagak? Itu aja tuh jawabannya. Mau ngapain pada sembahyang? Mau ngapain bulan puasa capek-capek kita pada puasa? Betul. Mau ngapain kita mau tekun-tekun jikir kemari? Mau ngapain duit bangun masjid? Sayang-sayang mendingan bangun kontrakan, betul kagak? Karena kita bakal ditanya masuk ke alam kubur. Yang lulus mendapat pertanyaan mungkar nakir, dia bakal selamat, bakal dapat nikmat kubur. Yang kagak bisa jawab atau acan-acan, dia bakal dikebukin. Dari sebab itulah kita sembahyang, betul gak? Kita puasa di bulan Ramadan, punya bilik rezeki, nyumbang buat masjid, bangun masjid, betul kagak? Ibadah zikir itu sebabnya, begitu tuh. Nih makanya kalau orang yang bener-bener dah, orang yang kalau udah sembahyang kagak ngaji, kagak puasa kagak, terus dia ngomong gini, gue mau bodo amat lah. Digebukin kata dia. Ini orang udah kebangetan blow on nih orang ini. Itu hatinya mati. Hatinya mati. Ya udah dah. Makanya kemudian dia ditakdirkan sadar itu tadi duitnya udah habis. Kemari biasanya maka gue mau nanya sama ini menanya. Makanya itu
Baru nanya, kata jadi ini kemana aja lo? Kita habis, kita sakit Bang Haji. Bang Haji punya, terus nanya Bang Haji, kata dia, Bang Haji punya rokok enggak? Beliin sebungkus, kasihan. Dia bekas orang kaya tadinya. Karena dia kagak bersyukur, jadi rezekinya diambil lagi Tuhan. Begitu begitu. Makanya nih kita semua nih orang-orang yang tahu diri. Amin. Orang-orang yang banyak bersyukur, mengerti akan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Udah 8:30, udah betul sedikit. Lagi, dikit lagi. Dikit lagi. Lanjutannya nih ya. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kemudian kamilah yang mencatat, kamilah yang mengumpulkan daripada pahala ataupun dosa atas jejak rekam hidup mereka di masa lalu. Ini kan kita nih sekarang jadi bener, dulunya kan bekas orang kagak bener ya. Makanya tadi jadi nih jangan takut salah hidup mah. Orang kagak disebut bener kalau kagak pernah berbuat salah. Sunan Kalijaga, dia waktu belum jadi wali namanya siapa? Loka Jaya, rampok. Cuman dia merampoknya buat orang miskin, gitu. Kayak si Pitung, begitu. Rampok, kan ketemu Sunan Bonang di filmnya. Tungkat Jakarta emas, ya kan dirampas tuh. Sunan Bonang ketika tungkatnya jatuh, itu nangis. Nah kata Sunan Kalijaga, ini orang nangis. Bukan tongkatku yang menyebabkan aku nangis, tapi rumputnya aku cabut. Dia mati yang tadinya hidup. Tuh, Loka Jaya yang waktu itu namanya belum Sunan Kalijaga kaget. Ini orang nyabut rumput aja nangis. Bagaimana mencabut nyawa manusia? Sadar tuh dia, pengen berguru. Kan ketika berguru disuruh ngitungkan, disuruh ngitungkan berapa tahun? 3 tahun dimatiin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bekas orang kagak bener. Terus benar jadi wali gitu. Dan Nabi juga berkata, kata Nabi, al-insan mahalul khoto'i wan nisyan. Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Justru karena kita tempatnya salah, tempatnya lupa, supaya kagak salah terus tersesat, supaya kagak lupa terus jadi gila, datang kepada kiai, kepada ustadz ngaji setiap malam Sabtu. Paham nih? Ngerti ya? Jadi ini kita ngaji tiap malam Sabtu. Tujuannya apa? Supaya kita salah agak tersesat, supaya kita lupa kagak jadi gila. Ada yang ngingetin, alhamdulillah. Tuh begitu tuh. Terus penjelasan selanjutnya, aina murukum kiraman katibin bi ayaktubu amalahu minal khairi wasyarri. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamilah yang memerintahkan kepada malaikat kiraman katibin. Jadi ada malaikat raqib, ada malaikat atid. Raqib atid adalah jenderalnya malaikat, kepala bagian daripada malaikat. Tugas yang mencatat sesungguhnya amal baik dan amal buruk malaikat kiraman katibin. Itu anak buahnya malaikat raqib, malaikat atid. Gitu tuh. Terus dicatat semua, kebaikan kita dicatat, keburukan kita dicatat. Lalu dari sebab itulah kata Allah, "Famay ya'mal misqala dzarratin khairai wa may ya'mal misqala dzarratin syarrai." Maksudnya apa? Kebaikan yang sedikit dibalas sama Allah. Dosa yang sedikit juga dibalas oleh Allah. Ada kotak-kotaknya masing-masing. Ya. Makanya kita nih Pak, kalau ada orang yang judi masih doyan, dia mau sembahyang, biarin, jangan dikata-kata. Kan ada orang yang begitu, ada ya. Judi mau, main jablay mau, tapi dia mau sembahyang, bagus. Menurut agama daripada main judi, main jablay, mabok lah. Sembahyang ditinggal total, itu yang jelek. Itu yang jelek. Itu maksudnya. Jadi kalau ada orang yang romannya tukang maksiat, dia sembahyang, jangan dikata percuma. Ntar dia berhenti, yang dosanya ngomong tuh. Yang dosanya ngomong. Siapa yang ngomong? Saya kayak ngomong gitu, Peri ke, Ustaz Birta ke, lu percuma lu sembahyang, judi kagak bertigalin. Dia ngambek, total berhenti. Itu yang dosa yang ngomong gitu. Sampai kapan dosanya? Sampai dia belum tobat. Nanti kita mati, jadi masalah buat kita. Gara-gara dia tuh, udah ditanya 6 pertanyaan, ditanya lagi masalah tadi tuh tukang mabok yang gara-gara kita, dia kagak sembahyang. Gara-gara kita kata gini, percuma lu mabok doyan, judi doyan, sembahyang kagak diterima. Kita dosa. Kenapa begitu? Karena Allah
Innallaha ghafurur. Allah tuh baik banget sama kita. Allah tuh baik banget. Makanya kalaupun kita terlanjur berbuat dosa, jangan pernah ngomong begini, udah telanjuran, jangan. Jangan pernah ngomong telanjuran, jangan. Kalau ada yang ngajakin dibilangin nasihat, doain aja gue biar gue tobat gitu. Ya. Misalnya ada orang berbuat dosa, kita doain, kita ajak sembahyang, dia nyautnya enak, dia doain aja dah, kapan-kapan gue ke masjid gitu. Itu masih bagus daripada yang kita ajakin bener, malah balikin, lu aja urusin, tabok. Segala gue lu bilangin, itu juga belum tentu lah, apalagi comoran lu, lebih kagak tentu lagi. Nah ini pak ajak datang tuh gitu mah. Ya kan kalau ada orang yang banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat, ya kan. Kemudian ketika kita ngomong begini, kata kita mudah-mudahan lu tobat, lu sadar kembali sebab mati. Hidup bukan hanya di dunia, nanti dalam kubur kita hidup. Ya doain gue ya biar gue tobat. Susah banget gue ninggalin main judi. Susah banget gue ninggalin warung perek, itu kebayang-bayang mulu sama si Yeyen, sama si Susi, masya Allah. Ya, subhanallah. Itu orang bener tuh. Kalau yang dibilangin balik-balikin, udah tinggal pulang aja dah daripada kita ribut sama dia. Ayo, ya nggak yot. Jadi pas saya ulangi, jadi kalau ada orang yang kita lihat dia tukang maksiat, tukang judi, dia sembahyang, itu rangkul, peluk kalau bisa. Jangan dikata-kata, jangan dibilang percuma, jangan. Ntar dia berhenti, kita yang babak belur di kuburan. Walaupun kita ustaz, walaupun kita kiai, walaupun kita kiai. Jadi udah dosa kita banyak, ditambahin sama dosa dia tuh tadi. Yang gara-gara kita dia sembahyang jadi berhenti. Nah kan orang kalau jengkel ya, lah ngapa gue sembahyang gue dikata gitu, gue kagak sembahyang gue disuruh sembahyang, gue sembahyang gue dikata-kata gitu, ya kan? Berhenti dia. Waduh, kita nambah beban dosa buat kita. Tuh, hati-hati. Makanya kalau ada orang yang baru tumben ke masjid, itu kalau perlu bacain marhaba. Ini orang udah lama gak ke masjid nih, datang itu peluk rame-rame sama RT Dini, ngerokok gak lu? Gitu, beli rokok sebungkus. Kata JLM, disusu begitu. Iya. Lah daripada tumben lu, pulang lagi dia. Pulang, udah sekali-kalinya dosa lagi aja. Oh iya, gitu tuh. Paham ya? Ya gitu tuh maksudnya. Jadi kalau kita disuruh sabar ngadepin orang, Allah adalah Maha Pemaaf, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi dalam hadis kursi yang artinya kalaupun kau datang kepadaku, kata Allah, dosamu sebanyak air yang ada di laut. Banyak banget kan ya? Berarti dosanya orang banyak tuh. Terus datang dia, tobat. Engkau datang dengan berjalan, kata Allah, aku menyambut kedatanganmu dengan berlari. Maksudnya apa? Allah senang, Allah suka. Kita kudu begitu. Makanya kayak tadi saya bilang, kalau ada orang yang tumben baru ke masjid, bacain marhaba, ya Nabi salam. Ada Habib nih, alaika. Aji ini nawarin rokok Samsu, ya. JLB beli susu. Silakan. Kita hormatin dia, sebab dia selamat. Jangan ditumben. Ayo. Jangan ditumbenin itu dia. Jangan ditumbenin. Udah kapok dia, pulang. Ngomong dah mana-mana. Nyap dia. Gue baru itu ke masjid, gue ditumbenin, gue berhenti. Maka kita dosa yang ngomong gitu. Nah, terakhir para jamaah dan saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir bahwa kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala jangan khawatir. Jadi kebaikan di masa lalu yang kita dulu lupa dicatat. Sebaliknya dosa juga dicatat. Makanya tadi saya bilang, orang yang demen maksiat dia ibadah bagus. Ketimbang demen maksiat ibadah berhenti. Enggak percuma enggak? Kagak percuma. Sebab Allah bukan, perhitungan Allah tidak seperti perhitungan manusia. Makanya kan nanti ada mizan, apa itu mizan? Timbangan antara dosa dan pahala ditimbang tuh. Lebih banyak mana? Kalau lebih banyak pahala, selamatlah dia. Kalau lebih banyak dosa, celakalah dia. Itu pun masih ada syafaatul uzma dari Nabi Muhammad. Pokoknya biar bagaimana caranya kita diselamatin oleh Allah supaya kagak masuk ke neraka. Neraka tuh begitu tuh. Sayangnya Allah kepada hambanya, sayangnya Nabi Muhammad kepada umatnya. Makanya nih kita beruntung jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian para jamaah dan saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mohon pada Allah mudah-mudahan
hati kita jangan dimatiin sama Allah, amin. Kemudian kita diberikan semangat untuk ibadah dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian apa yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya dan buat kita semua. Dan mudah-mudahan karena kita semua bakal pulang ke alam kubur, tapi kita minta umur yang panjang, badan yang sehat, rezeki yang banyak, dengan niat untuk bekal ibadah dan bisa sedekah. Dan pada saat kita pulang ke alam kubur, kita wafatnya husnul khotimah. Kalau husnul khotimah, mau amal banyak mau amal dikit, alamat bakal masuk surga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikutin saya. Ya muqallibal qulub. Ayo. Ya muqallibal qulub. Sabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub. Sabbit qalbi ala ta'atika. Ya muqallibal qulub. Sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran wa dumtum fi khairin wan najati wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.